Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Polisi temukan 5 jenazah yang diduga anggota kelompok bersenjata di Yahukimo. Diduga korupsi APBD 1,3 miliar rupiah, pimpinan perusahaan swasta di Raja Ampat ditangkap penyidik kejaksaan di Bandara Sorong. Ratusan sopir angkot berunjuk rasa di kantor DPRD Sorong, minta Pemkab stop izin angkutan daring. Lima jenazah yang diduga anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB dievakuasi aparat gabungan TNI Polri ke RSUD DKI untuk diotopsi. Kelima jenazah tersebut ditemukan di Kalibrasa, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Sabtu lalu. Kepolisian Resor Yahukimo juga melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan sejumlah barang bukti berupa 4 butir peluru dan dokumen Papua Merdeka. Kedua barang bukti tersebut saat ini sudah dibawa ke Mapolres Yahukimo. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan kelima anggota KKB itu diduga tewas setelah baku tembak dengan aparat pekan lalu. Diduga kuat ini kelompok KKB, itu kan kita diminta oleh teman-teman TNI untuk datang melihat TKP yang ada korban-korban penembakan, dan memang pada semua korban yang diambil kepolisian pada saat di TKP ini memang ada barang-barang bukti yang terkait dengan kelompok di dalam. Sejumlah HP yang disita ini masih kita akan buka, dan sampai kemarin waktu pemakaman identitas dari korban ini di Yahukimo sendiri tidak ada. Kita sudah minta kepala suku, ini tidak ada yang mengenali dengan warga tersebut. Tetapi tentunya masih diupayakan Kapolres untuk mencari ke sumber lain. Jadi mudah-mudahan nanti 1-2 hari ini setelah pemakaman ada keluarga atau yang merasa adiknya atau anaknya atau suaminya yang mungkin lihat di foto atau belum kembali, bisa nanti melapor kepada Pak Kapolres. Data dan apa sedang ditangani oleh Polres. Fakiri juga menambahkan mereka merupakan anak buah Yotam Buryangge, mantan anggota TNI yang desersi lalu bergabung dengan KKB. Sebelumnya pada 21 Agustus lalu, anggota Satgas Pamtas Yonif 7 Marinir Pratu Agung Pramudi Laksono gugur saat kontak tembak dengan KKB di DKI, Kabupaten Yahukimo. Arthur melaporkan dari Yahukimo, Papua Pegunungan. Kejaksaan Negeri Sorong menangkap Selviana Wanma, tersangka kasus dugaan korupsi perluasan jaringan tegangan listrik rendah dan menengah di Distrik Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat tahun 2010. Selviana ditangkap saat baru saja turun dari pesawat di Bandara Deo Sorong. Ia langsung digelandang ke kantor Kejari Sorong untuk diperiksa dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Usai menjalani pemeriksaan, Selviana sempat mencurahkan perasaannya kepada wartawan. Ia menyatakan tidak pernah menerima surat pemanggilan dari Kejari Sorong dan ia mengajak wartawan sama-sama mengikuti proses hukum yang saat ini sedang dialaminya. Saya merasa saya tidak pernah mendapatkan surat panggilan, baik panggilan pertama, kedua maupun panggilan yang disebut ketiga. Tidak pernah. Saya kooperatif, tahun lalu pun saya kooperatif, dan saya kemarin mengajukan Prapit, saya menang di Prapit. Hari ini saya harus menghadapi ini. Buat saya tidak apa-apa, karena Raja Ampat adalah kampung halaman saya. Saya bangun PLTD dengan hati. Hari ini kalau Raja Ampat tidak terang, teman-teman tahu bagaimana Raja Ampat bisa diminati sampai dikenal ke luar negeri kalau kami tidak ada lampu. Hari ini dengan tangan saya terbogol nih, teman-teman, saya tidak perlu peleh, teman-teman lihat tangan saya terbogol. Saya tidak merasa sedih apapun, karena saya berbuat sesuatu yang hari ini dinikmati oleh masyarakat Raja Ampat. Satu hal yang saya minta dari teman-teman media, mulai hari ini, mari kita sama-sama
mengikuti proses hukum yang sedang saya alami. Usai menjalani pemeriksaan, Selviana langsung ditahan di Lapas Sorong. Kejari Sorong menyatakan sudah 3 kali memanggil Selviana untuk menjalani pemeriksaan, namun ia mangkir. Kejaksaan Negeri Sorong menyebut, akibat perbuatan Selviana, negara dirugikan hingga 1,3 miliar rupiah. Kami sudah melayangkan surat panggilan secara patut kami, tetapi kemudian pemanggilan itu tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, sehingga dilakukanlah penjemputan atau pemanggilan atau dengan menggunakan surat perintah membawa. Biasa juga mungkin lebih familiar diistilahkan pemanggilan secara paksa gitu. Nah, berdasarkan alat bukti yang ada, dan sekaligus ini menjadi catatan penting, sekaligus melaksanakan diktum atau pertimbangan putusan pengadilan tipikor, ya kemudian disepakati untuk ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemudian tindak lanjut daripada ditetapkan sebagai tersangka yang bersangkutan terhitung hari ini dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Lapas Kota Sorong. Sehari setelah ditetapkan sebagai tersangka, Selviana langsung mengajukan gugatan pra-peradilan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Topan melaporkan. Tim Opsnal Reskrim Polsek Sorong Barat membongkar kasus pencurian 13 unit mesin motor tempel kapal di gudang PT Hasrat Abadi pada 8 September lalu. Dalam kasus ini, polisi meringkus 2 tersangka yang merupakan kakak beradik dan salah satunya adalah anggota Polres Sorong berpangkat Bribda. Dari hasil olah TKP dan rekaman kamera pengawas, kedua kakak beradik ini ditangkap di rumah orang tuanya di Kompleks BTN Kota. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga menyita 8 dari 13 unit mesin motor tempel di sejumlah tempat. Sisanya sudah dijual ke beberapa penada di Kota Sorong. Ada 6 tersangka. Kita berhasil menangkap 2 tersangka serta barang buktinya. Kemudian masih ada 4 tersangka lagi yang masih dalam daftar pencarian orang. Namun untuk data-datanya sudah kita ketahui, tinggal kita mematangkan aja posisinya di mana, baru kita lakukan upaya paksa. Dari hasil penangkapan ini kita juga sudah mengamankan barang bukti, yaitu terdiri dari 5 unit, dari 13 unit kita berhasil mengamankan 8 unit motor tempel. Jadi salah satu tersangka ini adalah oknum anggota Polri, dan ini sudah kita tahan dan kita sudah lapor ke pimpinan terkait keterlibatan oknum anggota tersebut. Kedua tersangka ditahan di rutan Polsek Sorong Barat. Mereka dijerat ancaman hukuman 4 hingga 7 tahun penjara. Saat ini polisi masih memburu 4 pelaku lainnya dan identitas mereka sudah diketahui. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Uang sebesar 80 juta rupiah milik seorang ASN digasak kawanan perampok di Jalan Cendrawasih, SP2, Timika. Saat ini kasus perampokan itu tengah ditangani Polres Mimika. Menurut Kapolres AKBP IGD Putra, korban saat itu sedang mengendarai mobil. 2 orang pria tiba-tiba memberitahu ban mobilnya kempes dan mengeluarkan api. Korban berhenti dan keluar dari mobil. Saat mengecek kendaraan, kedua pelaku langsung beraksi membawa kabur tas yang berisi uang dari dalam mobil. Ya mungkin si korban ini sudah diikuti oleh para pelaku. Ya ini memang dulunya pernah ada modus-modus seperti ini dan ini muncul lagi. Jadi sementara kami dari pihak Polres Mimika sementara melakukan penyelidikan dan pendalaman, ya ada berkaitan dengan untuk mengidentifikasi si pelaku. Kalau kerugiannya sekitar 80 juta ya kemarin ya. Nah kemudian untuk modusnya si pelaku ini ya mengarahkan si korban, jadi seolah-olah si korban ini seperti kemarin dia informasikan bahwasanya ban mobilnya bocor. Ya. Nah dengan adanya informasi itu
Akhirnya si korban juga terpengaruh, tergiring, akhirnya turun dari kendaraan, disitulah titik lengahnya si korban. Jadi begitu korban turun, pelaku yang lain mengambil barang di dalam mobil si korban. Korban mengatakan uang tersebut rencananya akan digunakan untuk kegiatan pemerintahan di Kabupaten Mimika. Modus kejahatan ini sudah sering terjadi. Pelaku biasanya sudah mengetahui korban membawa uang dari bank, lalu membuntutinya sambil mencari kesempatan yang tepat. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.